Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Yulianita Putri Rahma dengan NIM 1905510064, Firlin Siskadian Erlita dengan NIM 1905510214, dan Zuhriya Syabani dengan NIM 1905510281. Kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen risiko teknologi informasi. Manajemen risiko teknologi informasi merupakan suatu proses identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap sumber daya informasi yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi yang dilakukan oleh manajer IT untuk mencapai tujuan bisnis, mengurangi risiko, dan menyeimbangkan pengeluaran dalam mencapai keuntungan dan melindungi teknologi informasi perusahaan tersebut. Terdapat 3 kategori risiko teknologi informasi. Yang pertama, risiko strategis berkaitan dengan perencanaan. Yang kedua, risiko pengembangan berkaitan dengan deployment sistem informasi. Dan yang ketiga, risiko operasional berkaitan dengan aktivitas penggunaan sistem informasi sehari-hari. Terdapat beberapa fungsi risiko teknologi informasi, yaitu yang pertama, membantu menghemat waktu, biaya, dan tenaga dengan alat untuk mengatasi risiko bisnis. Yang kedua, mengintegrasikan manajemen teknologi informasi terkait risiko bisnis. Yang ketiga, membantu kepemimpinan memahami risiko perusahaan dan toleransi risiko. Dan yang keempat, memberikan panduan praktis didorong oleh kebutuhan kepemimpinan perusahaan di seluruh dunia. Penerapan teknologi informasi. Penerapan ini berguna untuk mengetahui profil risiko IT, analisa terhadap risiko, kemudian melakukan respon terhadap risiko tersebut, sehingga tidak terjadi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh risiko. Ada 4 proses manajemen risiko teknologi informasi. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Perusahaan mengungkap, mengenali, dan menggambarkan risiko yang mungkin mempengaruhi proyek. Yang kedua, menganalisis risiko. Perusahaan menentukan kemungkinan dan konsekuensi dari setiap risiko yang ada. Yang ketiga, mengevaluasi risiko. Perusahaan mengevaluasi risiko dengan menentukan besarnya risiko yang merupakan kombinasi dari kemungkinan dan konsekuensi. Yang keempat, memantau dan mempertimbangkan risiko. Tahap di mana perusahaan memantau setiap risiko yang ada untuk menghindari risiko yang lebih besar. Identifikasi risiko teknologi informasi. Biasanya, untuk mengidentifikasi risiko, kita perlu memperhatikan sumber ancaman. Contohnya, pada sebuah perusahaan atau organisasi adalah hacker yang dapat mengacaukan sistem organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu, sumber ancaman tersebut dapat menimbulkan ancaman kegagalan. Kemudian, ancaman-ancaman tersebut dapat mengeksploitasi kerentanan atau kelemahan dari apa yang perusahaan miliki. Misalnya, aset-aset pada perusahaan dapat dieksploitasi oleh hacker. Lalu, jika ancaman-ancaman tersebut bisa kita rasakan, maka perusahaan tersebut bisa menemukan resiko, di mana resiko tersebut dapat merusak aset yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Aset-aset tersebut dapat kita jangkau, sehingga aset apa saja yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanage dengan baik agar tidak menimbulkan resiko yang lebih besar, yaitu dengan cara melakukan kendali. Selanjutnya, analisa resiko teknologi informasi. Yang pertama, analisa resiko kuantitatif. Analisa resiko yang besaran resikonya dapat dilihat berdasarkan berapa kerugian yang nantinya akan dialami oleh organisasi pada saat resiko tersebut terjadi. Yang kedua, analisa resiko kualitatif. Biasanya digunakan untuk resiko-resiko yang nilai-nilainya tidak bisa dihitung secara material, komponennya frekuensi, dan dampak atau konsekuensi. Evaluasi resiko teknologi informasi terdiri dari risk profiling, mengontrol penanganan dan tindakan terhadap resiko, yang terakhir, melihat efektivitas penanganan dan tindakan resiko. Penanganan resiko teknologi informasi.
Yang pertama, menghindari resiko. Misalnya, jika ada resiko yang terjadi, sebisa mungkin untuk dihindari agar tidak terjadi pada organisasi tersebut. Contohnya, pada sebuah perusahaan pasti tidak ingin ada hacker dari luar organisasi yang bisa menyerang sistem internal dari organisasi tersebut. Maka, dibuatlah aplikasi-aplikasi internal organisasi yang tidak dapat dihapus dari internet. Yang kedua, mengurangi impact dari resiko pada saat resiko tersebut terjadi. Yang ketiga, yaitu transfer resiko, yaitu memindahkan resiko dari satu organisasi ke organisasi yang lain dengan menggunakan sistem asuransi. Contohnya, dalam sebuah organisasi mengasuransikan servernya sehingga jika terjadi kendala-kendala yang bersifat fisikal, nanti dari pihak asuransi akan ikut menangani dengan menggunakan server tersebut. Yang keempat, menerima resiko. Menerima resiko ini dengan catatan resiko tersebut harus sudah dikurangi terlebih dahulu, sehingga apa yang diterima dari perusahaan masih dalam batas yang dapat menerima resiko tersebut. Langkah-langkah pengelolaan resiko teknologi informasi. Yang pertama, assessment, yaitu merujuk pada pencarian resiko dan penilaian tingkat keparahan resiko. Yang kedua, mitigation, yaitu penanggulangan yang dilakukan untuk mengurangi dampak resiko. Yang ketiga, evaluation and assessment, yaitu merujuk pada evaluasi terhadap penanggulangan yang sudah dilakukan. Manajemen resiko teknologi informasi melindungi 3 hal. Yang pertama, confidentiality, yaitu privasi informasi mengenai perusahaan atau organisasi. Contohnya, informasi bank, karyawan, strategi, dan lain-lain. Yang kedua, integrity, yaitu keakuratan data atau akurasi data. Contohnya, manipulasi data, pencurian data, dan lain-lain. Yang ketiga, availability, yaitu ketersediaan yang memungkinkan aset-aset informasi teknologi bisa digunakan ketika dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal. Kemudian kita akan membahas tentang pentingnya manajemen resiko teknologi informasi. Yang pertama, resiko kehilangan dan memanipulasi data dan informasi telah mencapai tingkat kritis, kemudian mengendalikan insiden-insiden kecil yang hampir setiap hari terjadi, kemudian meningkatkan stabilitas operasi bisnis, kemudian menyeimbangkan antara dampak dari resiko dan cost yang dibutuhkan untuk meminimalisir resiko, dan yang terakhir memaksimalkan dampak positif. Lalu, apa dampak manajemen resiko teknologi informasi yang tidak berjalan secara optimal? Yang pertama, akan menimbulkan kerugian bisnis, kemudian berkurangnya reputasi perusahaan, melemahnya kompetitif, dan kerugian pihak internal maupun eksternal. Kemudian, hambatan-hambatan apa saja yang dapat terjadi saat melaksanakan manajemen risiko teknologi informasi di suatu perusahaan? Hambatan-hambatan ini biasanya ada hambatan umum dan hambatan kriminal. Hambatan umum biasanya terjadi kerusakan perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian malware, kemudian virus komputer, dan juga bisa human error. Sedangkan untuk hambatan kriminal, biasanya ada hackers atau orang-orang yang secara tidak sah menerobos ke dalam sistem komputer, kemudian ada fraud atau penggunaan komputer untuk memanipulasi data untuk kepentingan yang melanggar hukum, bisa juga denial of service atau serangan online yang membuat pengguna tidak dapat mengakses situs tertentu. Dan yang terakhir, bisa juga staff dishonesty atau pencurian data atau informasi penting oleh karyawan internal. Kemudian, di sini ada contoh kasus dari manajemen risiko teknologi informasi PT Petrokimia Gresik yang menggunakan analisis COVID-5. Proses evaluasi tersebut terdiri dari analisis capability level, analisis gap, dan analisis risk assessment untuk mengidentifikasi resiko-resiko potensial serta menilai sejauh mana dampak yang dapat ditimbulkan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka didapat nilai capability level untuk domain proses IBM 03 berada pada level 2 dan domain proses APO 12 berada pada level 3 serta menghasilkan 16 buah strategi mitigasi dan 9 rekomendasi yang dapat digunakan untuk membantu perbaikan penerapan manajemen risiko teknologi informasi di PT Petrokimia Gresik.
Sekian pemaparan dari kami mengenai manajemen resiko untuk teknologi informasi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.